Shalom Royal Family, welcome to Royal Surabaya Sunday Service. We celebrate for your decision to come to the church today. We are grateful for your presence. Hadir atau absen? Alkitab mengajarkan kita tentang pentingnya beribadah. 1 Timotius pasal 4 menulis, latihlah dirimu beribadah. Oleh karena itu di tengah-tengah kesibukan pekerjaan, keluarga, bahkan pribadi, let us prioritize to be present in the house of the Lord. Be present bukan hanya hadir secara fisik, tetapi hadir dengan melibatkan sepenuhnya, sepenuh hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Karena dalam ibadah, kita bukanlah penonton, kita semua adalah bagian dari ibadah. We are not called to be spectator to watch, we are called to be participant to serve. So, be present in the house of the Lord. Terhubung atau terselubung. Worship is relationship. Praise and worship bukan hanya sekedar tentang lagu yang kita nyanyikan dan bukan juga tentang tipe musik yang ingin kita bawakan, tapi merupakan respon hati dan gaya hidup yang berpusat pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tanpa ada hubungan intim dengan Tuhan, maka praise and worship hanyalah aktivitas yang terselubung dan nyanyian tanpa makna. So Royals, choose connections, let's dive into His presence and be connected to Him at all times. Responding or performing. Worship bukan tentang nada dan lirik yang indah untuk didengar, tapi lebih soal hati kita yang mau diarahkan ke yang benar. Bukan tentang skill yang terlihat sempurna, but a surrendered heart to Him alone. Worship bukan tentang kita yang terlihat, tapi tentang Dia yang justru kita tinggikan. So Royals, don't just sing, don't just play music, don't stand in the same old way. Be responsive when we worship Him. Menggunakan atau menyanyiakan. Setiap kita sudah diberi dan disiapkan oleh Tuhan karunia untuk melayani dan melakukan pekerjaannya. Sudah seharusnya bagi kita untuk aktif dan kreatif untuk melayani dan membagikan setiap karya Tuhan kepada semua orang, sehingga karya Tuhan semakin nyata dan berdampak lebih lagi. Mari putuskan untuk tidak berdiam diri dan menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan buat bagi kita. So, be responsible untuk tetap aktif dan kreatif berkarya di dalam rumah Tuhan dan membagikan semua karya Kristus kepada semua orang. Kesukaan atau tekanan. Di setiap ibadah rohani terjadi hal yang luar biasa. Anak-anak tidak hanya berjalan masuk ke gereja, mereka berlari dengan tidak sabar, dengan senyum yang paling lebar. Anak-anak percaya 100% bahwa sesuatu hal yang baik pasti terjadi. Dan Yesus berkata, kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang seperti ini. Jadi mulai hari ini, mari tukarkan kekhawatiran orang dewasa kita dengan keajaiban seperti anak-anak. Mari beribadah dengan penuh harap and be joyful in His presence. Royal Family, let us live life at the fullest by choosing God over everything. And these are from our hearts to yours. Shalom Royal, selamat datang di ibadah Royal siang hari ini. Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan, kita sudah melalui 2 bulan di tahun ini dan hari ini tepat kita memasuki bulan yang baru. Dan kita artinya juga memasuki tema gereja yang baru, yaitu The Valley of Refining atau lembah pemurnian. Untuk mengawalinya, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Yuk kita baca sama-sama. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Silakan duduk. Saya mendapat 2 hal dari perenungan ayat ini. Yang pertama adalah emas harus dimurnikan agar jadi lebih berharga. Emas harus kehilangan unsur yang tidak dibutuhkan. Begitu juga hidup kita.
Izinkan Tuhan memproses hidup kita agar kita jadi murni, jadi lebih berharga di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah Anda jauh lebih berharga daripada emas. Mau berapapun harganya, mau dengar berita perang nih, ada perang ya kan? Ingat bahwa Anda ini jauh lebih berharga. Kalau Anda berharga di mata Tuhan, dunia tidak bisa menutup mata terhadap Anda. Hanya Tuhan satunya sumber, emas bukan. Jadi yuk mari kita semakin excited belajar di bulan ini. Hari ini kita menyambut Koden ngajarin kita bulan ini mengenai Valley of Refining. Ayo kita semakin semangat karena rewardnya juga luar biasa. Karena kita bisa bring praise, glory and honor to God. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu selama 2 bulan ini. Kami mengucap syukur atasnya Bapak. Berkati setiap kami di tempat ini Tuhan, yang Kau berikan kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu Bapak. Biarkan ibadah kami menjadi ibadah yang suci dan berkenan kepadamu. Berbicaralah, persiapkan setiap tanah hati di tempat ini menjadi tanah yang subur untuk siap ditabur benih kebenaran firman-Mu. Sertai ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir Bapak. Kami mengucapkan syukur atasnya dan memberkatinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Berikan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja yang hadir di tengah-tengah kita. Nyatakan pribadimu jauh lebih dalam, jauh lebih luas, sehingga kami bisa melihat betapa indahnya Sang Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji nama-Mu Tuhan. Shall rise to Thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in 3 persons, blessed Trinity. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Engkau kami puji di pagi yang teduh.
God in three person, blessed Trinity. God in three person, blessed Trinity. Oh, you are holy. Oh, you are holy, Lord. Segala pujian bagi nama-Mu, Tuhan. Setiap pengagungan bagi nama-Mu, Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kekuatan kami menyembah-Mu, Sang Raja. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kau bertahta atas segalanya, Tuhan. Kau pencipta alam semesta. Kuasa-Mu tidak terbatas dan kuasa-Mu tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kami umat tebusan-Mu hari ini bersatu hati, berkumpul untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau saja yang layak terima segala pujian, terima segala pengagungan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Raja di atas segala raja. Umat tebusan Tuhan, berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya, sama-sama katakan amin. Let's go. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Amin. Mari naikkan ucapan syukur bagi Dia. Hai segala bangsa, dengarkanlah, angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Hai segala bangsa, dengarkanlah. Angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, Sebab kuasa-Nya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Semua. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga. Sekali lagi kamu. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. perbuatannya besar tak Semua dengan imanku. pemenang. Haleluya. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan. Oh, 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 oh. Come on Royal. Oh, 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 oh. Say. Oh, 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 oh.
segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga. Dengan imanku sekali lagi Dia Allah sumber keajaiban. dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga. Dengan imanku pemenang. Dengan imanku pemenang. Oh, 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 oh. Say, oh, oh, oh. Dengan imanku ku menang. Amin. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Sebab dialah Allah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Dia menjadikan kita pemenang. Amin. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Diberikannya kuasa bagi setiap kita untuk mengalahkan setiap musuh. Haleluya. Bersama-sama katakan ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bersama-sama katakan ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi
Saudara percaya Tuhan adalah perisai kita, amin. Kasih tos kanan kiri, katakan Tuhan perisai kita, amin. Haleluya. Mari datang menyembah Tuhan. Ya benar Tuhan. Biar siang hari ini kami mau nyatakan Engkau satu-satunya tempat perlindungan kami. Di tengah badai, di tengah peperangan hidup, Engkau perisai kami. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Nya, firman-Mu, amin. Tenangkan jiwaku, nyatakan Engkau perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau perisaiku. Terima kasih Bapa. Mari nyatakan Royals, Engkaulah perisaiku, amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu, firman-Mu di dalamku. Engkau pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan sekalipun. Kami mau nyatakan Engkau baik Tuhan, yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang jiwaku. Kau selalu menopang
Biar siang hari ini kamu ingat kebaikan-Mu Tuhan. Bagaimana Engkau menyertai kami di tengah peperangan. Bagaimana kemenangan demi kemenangan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mari ingat kebaikan-Nya. Dia Allah yang setia. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Mari naikkan penyembahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sumber kekuatan, Allah yang setia selamanya. Mari nyatakan dengan imanmu sekali lagi Royals. Ku kan berdiri amin. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena Yesus kami kan bertahan di dalam Engkau Tuhan. Di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Yes, haleluya. Bersyukur buat hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru. Bersyukur Tuhan bawa kami untuk boleh menikmati akan pribadi-Mu, akan hadirat-Mu. Biarlah kiranya itu sungguh-sungguh terjadi buat kami semua, karena tanpa perjumpaan dengan Engkau, Tuhan, tidak ada perubahan dalam hidup kami. Nyatakan karena itu juga kebenaran firman-Mu, Kristus Engkau sang firman, Engkau nyatakan diri-Mu buat kami semua. Minta hikmat dan pengertian ketika kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu dan juga buat hamba-Mu yang berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami berdoa dan kami mengucap syukur, yang percaya berkata amin. Silakan duduk semua yang dikasihi Tuhan. Kita memang sudah sampai pada bulan yang baru, tanpa terasa sudah bulan yang ketiga ya saudara. Dan kita juga, saya ingatkan saudara kembali bahwa kita ada di dalam puasa Prapaskah ya, mulai dari tanggal 18 kemarin. Tapi khusus hari Minggu memang kita tidak puasa karena fokus melayani ya. Mulai besok kita puasa lagi, jadi jangan pura-pura lupa ya saudara ya. Silakan multimedia tolong ditampilkan. Nah saudara, apa yang saya mau sampaikan kepada saudara, di layar monitor nggak muncul PPT saya ya. Oke. The fourth man. Who's the fourth man? Mari kita buka dulu ayatnya di dalam Daniel pasal 3 ayat 23 dan ayat sampai dengan nanti ayat yang ke-28 ya. Saya bacakan buat saudara, tetapi ketiga orang itu yakni, saya izinkan begini, saya lebih suka pakai nama Ibraninya ya. Ini nama Babilonia ya, Sadrach, Mesach, Abednego itu nama dewa-dewa Babel ya. Jadi saya akan memakai nama Ibraninya, Hananya, Misael, Azaria ya. Ketiga orang itu yakni Hananya, Misael, Azaria jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja.
Katanya, tetapi 4 orang yang kulihat berjalan-jalan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat rupanya seperti anak dewa. Tetapi ketiga orang itu, yakni Hananya, Misael, Azaria, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Oh, ini ayat yang, saya bacanya kelewatan tadi ya. Mulai dari ayat yang ke-26 ya. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Hananya, Misael dan Azaria, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrah atau Hananya, Misael dan Azaria dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri datang berkumpul melihat mereka, bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka pun tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat yang ke-28, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Hananya, Misael dan Azaria, ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Jadi apa sebenarnya yang sedang terjadi, saudaraku, dengan peristiwa di atas yang kita baru saja baca? Saya bikin ringkasannya kira-kira ya. Jadi kurang lebih intinya begini, bahwa karena iman mereka, sebetulnya ayat 16 sampai ayat ke-18 ya. Karena iman mereka, bukan karena kesalahan mereka, bukan karena pemberontakan mereka, bukan karena apapun, tapi justru karena keputusan mengikut Allahnya yang diambil oleh Hananya, Misael dan Azaria, maka Alkitab berkata mereka dicampakkan ke dalam dapur berapi. Bukan dapur berapi biasa, tapi ayat yang ke-19 kalau kita baca. Kita nggak baca semua ya tadi ya. Dapur berapi itu dipanaskan 7 kali lipat. Sampai yang lempar mereka ke dalam dapur berapi ikut tersambar api dan mati, saudara. Tetapi apa yang terjadi saat ketika ketiga pemuda, jadi ini masih pemuda mereka, seusiaan mungkin lebih muda ya dari kebanyakan kita yang ada di ruangan ini. Itu kemudian dipaksa, bahkan seluruh yang ada di tempat itu dipaksa dan harus mengikuti titah raja. Karena pembangkangan terhadap titah raja itu melanggar hukum. Untuk menyembah patung itu, maka mereka mengambil keputusan untuk tidak mau menyembahnya. Kenapa mereka tidak mau menyembahnya? Karena itu bertentangan dengan iman mereka. Ya, justru karena mereka hidup di dalam iman mereka, mereka masuk apa? Dapur berapi. Pahami ini dulu, saudara. Karena kita ini mungkin jadi orang Kristen, ya ini maaf ya, khususnya kita yang ada di area charismatic, ya circle, ya kita dan lagi dipengaruhi, tambah satu lagi ini ya. Jadi nggak semua area karismatik, American Gospel mungkin lebih tepatnya, di mana kita itu selalu mendengarkan khotbah-khotbah motivasi yang ya ada baiknya, karena Pentecostal itu sangat triumphalis namanya. Triumphalis itu teologi yang membawa kita untuk kita selalu berkemenangan, dan bablasnya itu nantinya keenakan gitu kira-kira lebih tepatnya. Ya, sehingga kalau yang nggak enak kita nggak pakai main mikir, kita langsung tengking. Padahal itu bisa saja dari Tuhan, ya kan? Mereka justru karena melakukan kebenaran, mereka dilempar ke dalam apa? Dapur berapi. Tetapi yang terjadi di situ adalah sesuatu yang luar biasa. Terjadi yang namanya Kristofani. Kristofani itu adalah penampakan Kristus secara real itu di dunia perjanjian lama, saudara. Ya, ada Teofani, Teofani itu Tuhan, Abraham bertemu dengan 3 pribadi. Tapi ini jelas Kristofani. Seringkali di Alkitab Perjanjian Lama dipakai istilah malaikat Tuhan, M-nya gede, Tuhannya gede juga. Itu bicara tentang Kristus, penyataan daripada Kristus. Nebukadnezar nggak mengerti ini, dia bilang yang mukanya seperti anak dewa. Ya, Yesus bukan anak dewa, Yesus itu anak Allah. Amin, saudara. Dan kita tahu bahwa di tengah-tengah dapur berapi itu Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan mujizatnya. Tapi saya kasih disclaimer dulu. Karena 3 orang ini sebetulnya ketika kemudian ditangkap dan pegawai raja bilang ini memberontak, ini Tuhan. Dia nggak ikut nyembah, sebenarnya yang lain nyembah, dia nggak nyembah.
Ya kan? Lalu mereka bilang udah gak usah ngomong panjang-panjang lagi. Memang kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku buat. Karena kami percaya bahwa Tuhan kami akan melindungi kami. Tetapi, ini yang kerennya di sini. Tetapi sekalipun Tuhan tidak menolong kami tetap tidak akan menyembah patung ini. Mentalitas yang seperti ini, yang hari-hari ini banyak hilang di gereja. Dan kita selalu diajar, meskipun tidak selalu kita melihat fakta orang-orang benar di atas muka bumi ini yang hidupnya menderita. Dan ketika mereka memohon, sepertinya pertolongan Tuhan tidak datang, saudara. Tapi satu hal yang saya percaya, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam konteks understanding kita mungkin gak terjadi, tapi penyertaan Tuhan pasti ada. Hah? Mazmur 23 ayat 4 berkata apa? Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Ya, lembah kekelaman itu lembah kegelapan yang paling gelap. Yang seringkali dikasih nama the valley of the shadow of death. Lembah bayang-bayang, puji Tuhan, itu cuman bayang-bayang, bro. Itu bukan maut, itu kalian lihat ini, ada bayangan saya bukan saya, ya kan? Tapi meskipun itu bayangan, itu tetap menakutkan. Saya mau tanya ya, berapa banyak kita di sini yang pernah menghadapi problem atau masalah yang kita tahu dengan apa yang kita punya, itu gak akan bisa selesai. Ada gak? Coba angkat tangan. Ada beberapa yang angkat tangan, yang belum saya akan berdoa. Enggak ya. Tapi saya mau nanya, pada akhirnya Tuhan menyertai kita bisa keluar dari situ enggak? Kita bisa menang enggak? Yes. Ya. Kalau yang belum ya, mungkin kalian lompat keluar dari situ dulu. Saran saya adalah jangan keluar dari situ. Anyway, nanti kita belajar kenapa. Jadi kita lihat bahwa justru menghadapi masalah dan tantangan. Dan ini tantangannya berhala, saudara. Dapur berapi, itu tantangannya. Ya, mujizat Tuhan justru dinyatakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi apa sih yang kita mau belajar sepanjang bulan ini? The valley of refining itu adalah pemurnian. Seperti emas dan perak, gambaran paling gampang. Emas dan perak itu akan kadarnya atau lebih tepat apa? Quality-nya akan meningkat dan sampai mencapai puncaknya. Itu harus melewati refining, sebuah refining proses ya, proses pemurnian. Tanpa proses pemurnian itu nggak bisa. Dan proses pemurnian perak, proses pemurnian emas nggak bisa cuman dengan disebul, nggak bisa, saudara. Itu jadi murni nggak bisa. Harus diapain? Harus dibakar. Come on, ya saudara ya. Sama mirip. Kita punya 3 baptisan. Kalau ini Yesus sendiri yang bilang. Kita punya 3 baptisan. Kita dibaptis air, oke? Yang sudah dibaptis air siapa? Boleh angkat tangan? Tadi pagi kita doakan ada 3 orang di sini yang setelah ibadah mereka dibaptis. Baptis air, ya. Dibaptis air, fine. Dibaptis air kita bisa happy, ya kan? Lalu dibaptis roh dengan tanda berbahasa lidah, ya. Apa tandanya kita sudah dibaptis Roh Kudus? Berbahasa lidah, speaking in tongue, ya kan? Apa gunanya speaking tongue? Next, nanti kapan kita belajar? Why we speak in tongue? Ya, kenapa itu Tuhan kasih untuk gerejanya? Sekalipun kadang-kadang kalau ada di luar sana yang nggak harus, it's okay nggak apa-apa. Jangan berantem gara-gara itu. Amin, saudaraku. Katakan persahabatan lebih penting daripada doktrin. 1, 2, 3, persahabatan lebih penting. Iya. Anyway, Tuhan bilang kalau mau tahu pohonnya lihat apanya, saudara? Buahnya. Jadi kalau buahnya adalah pendamaian, ya, penerimaan, berarti saudara memang anak Tuhan, bukan anak hantu. Oke? Tapi ada yang ketiga, namanya baptisan api. Ya. Dan kita sekarang belajar akan hal ini. Saya kasih tahu saudara, ketika saudara melewati proses ini, Tuhan sedang bawa saudara pada level yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang setuju katakan amin. Saya cuma mau, hari ini yang saya mau sampaikan cuma ini, bahwa di dalam proses pemurnian, Daud bilang, sekalipun aku berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, I will not fear, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau menyertai aku.
Gadamu dan tongkatmu itulah yang bersama-sama dengan aku. Engkau menyertai aku. Ya, ada lagu yang lagi ngetop lah sekarang ya. Meskipun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Saya salah ya? Saya nggak terlalu hafal. Sekalipun, yang depannya apa itu? Sekalipun masalahku ya. Yang kedua bilang sekalipun gunung tak berpindah. Tapi aku percaya. Asal kau di sampingku. Amin saudara. Orang itu menang kalah tergantung dari bolone sopo. Kalau Tuhan di pihakku, siapakah? Pastikan sudah ada di pihaknya Tuhan hari ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya senantiasa bersama dengan kita. Dan janji penyertaannya itulah yang menjamin kekuatan bagi kita semua saat kita menjalani proses pemurnian. Mari kita baca sama-sama. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 mulai kita baca. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika, katakan seketika, harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ayat 7, ini purpose-nya. Maksud keras ya kita baca. 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, bagian firman inilah yang saya mau share kepada saudara hari. Bagaimana sementara kita menjalani proses pemurnian. Baptisan api nggak cuma terjadi sekali, saudara. Percayalah. Ya, in some season itu di dalam kehidupan kita ada seasonnya. Tuhan bawa kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin bawa kita terus naik. Ya, ada proses yang disebut dengan sanctification. Proses pengudusan, proses pemurnian. Ingat, pemurnian nggak bisa kalau tidak dengan api. Kok bisa nggak kayak gitu dicelup aja, dicuci-cuci? Nggak bisa. Harus lewat api, nggak ada cara lain, saudara. Ya coba senggol dulu kiri kanan sambil senyum bilang, nggak ada cara lain, gimana? Ya udah terima aja. Makanya kita belajar bahwa di dalam proses itu Tuhan nggak meninggalkan kita. Cara yang paling efisien dan efektif adalah melalui, memang harus di-refine, dibilang. Dan kelengkapan apa sih yang Tuhan kasih sama kita? Number 1 adalah kelahiran kembali oleh rahmatnya. Kita back to basic. Oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Karena tanpa ini sebenarnya nggak akan bisa. Orang mana di dunia ini yang mau susah? Ya, demi sesuatu yang kelihatannya nggak jelas. Nggak ada. Kalau natur kita belum dirubah, kalau sifat alami kita belum dirubah, nggak akan bisa. Ya, ayatnya tadi berkata begini, yang karena rahmatnya yang besar telah, katakan telah, melahirkan kita kembali. Karena kasih karunia-Nya kita ada sebagaimana kita ada, tidak seperti sebelumnya. Natur adalah sesuatu yang melekat ada di dalam hidup kita. Natur yang akan drive cara berpikir kita, emosi kita, tindakan-tindakan kita, sikap kita, keputusan kita, natur kita. Semua makhluk hidup di atas muka bumi ini, bahkan tumbuh-tumbuhan, punya natur. Natur itu yang memberikan sebuah ciri yang khas antara kita dengan ciptaan yang lain. Kucing sebagai contoh, kucing apapun, dari negara manapun, model yang seperti apapun, semua kucing itu punya natur khusus. Kalau ada natur itu kita bisa tahu, oh dia kucing.
Dia bukan anjing. Atau dia bukan apalagi kecoa misalkan. Dia beda banget. Apa natur kucing? Mengeong. Ada saudara yang punya kucing gak mengeong? Pak, enggak Pak. Kucing di rumah saya mengembik. Enggak ada. Semua kucing apa? Mengeong. Dan natur kejatuhan kita. Semua manusia dilahirkan dari garis keturunan Adam. Lahir dengan sin nature bahasa Inggrisnya. Natur dosa. Makanya kamu butuh juru selamat. Kamu gak bisa selamatkan dirimu sendiri. Kalau bukan Yesus yang menyelamatkan kita. Itu sebabnya. Ya, saya ditanya, Pak, kalau ada orang baik banget. Baik banget. Tapi belum bertobat. Bisa selamat gak? Sorry, gak bisa. Karena yang diselamatkan bukan orang baik. Yang diselamatkan orang benar. Dan kita bisa jadi benar hanya karena sang kebenaran itu yang mengubahkan akan kehidupan kita. That's why kita butuh Yesus dalam kehidupan kita. Dengan mulut kamu mengaku, dengan hati kamu percaya, kamu diselamatkan. Haleluya saudaraku. Amin. Ya, itu sebabnya kita perlu tabiat yang baru. Dan hidup di dalam anugerahnya. Ini syarat utama perubahan sejati di dalam kehidupan kita. Tadi pagi kepada yang baptis saya bilang, congratulations. Setelah ini kamu akan mati bersama Kristus dan kamu akan bangkit keluar dari air. Kamu manusia baru. Ya, you are born again, new nature. Saudara seorang guru Taurat yang mungkin dia profesor doktor teologi ya kira-kira. Namanya Nikodemus, beberapa abadnya, 2000 tahun, sekian tahun yang lalu. Ketemu dengan seorang anak muda, 70 sekian mungkin usianya, bertemu dengan anak muda umur 30-an. Tapi yang 30-an ini adalah anak Allah, saudara. Dan dia berkata, bagaimana caranya supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Dengan kata lain dia bilang gini, caranya gimana supaya aku bisa selamat? Apa yang Yesus bilang sama dia? Kalau kamu tidak dilahirkan baru, kamu tidak akan, kamu tidak akan melihat kerajaan sorga. Kok mau masuk? Lihat aja enggak. Tapi ketika kamu bertobat, kamu dilahirkan kembali dari roh. Kamu akan masuk ke dalam kerajaan sorga. So my question today is, are you in the kingdom? Kalau nggak ngerti jawabannya, bacalah buku pertama yang saya tulis. No. Anyway, ya, judulnya Are You in the Kingdom? Apakah sudah ada dalam kerajaan? Saudara, tanpa natur yang diubahkan, kita bisa ada dalam kerajaan kalau kita hidup dengan nilai kerajaan dan dengan budaya kerajaan. Kalau engkau nggak dilahirkan di dalam kerajaan, natur itu tidak akan pernah ada. Saya orang Surabaya, saya gede di Surabaya. Saya lahir sebetulnya di Banjarmasin, tapi saya hidupnya di Surabaya. Most of my life itu saya ada di Surabaya. Saya mengadopsi kultur Surabaya. Kalau Anda dilahirkan in the kingdom, saudara akan mengadap kultur kerajaan. Tanpa kelahiran baru, tidak akan bisa. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang dia. Coba ingat dulu kita bertobat kayak apa saudara. Saya lahir udah Kristen. Sampai hari di mana saya mendengar Injil diberitakan. Oleh guru agama saya di sebuah camp sekolah. Yang motivasi saya mengikuti camp itu juga kurang mulia saudara. Tapi by the way Tuhan oleh anugerahnya menyelamatkan hidupku. Kalau Tuhan bisa menyelamatkan saya, Tuhan juga bisa menyelamatkan saudara. Kalau hari ini ada di antara saudara yang datang dan saudara tahu persis bahwa saudara belum bertobat, belum menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Now is the time. Ya, dikatakan dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Perhatikan ya, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23 baca lagi, 1, 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kenapa kita naik turun, jatuh bangun, ya kayak yoyo saudaraku. Kayak setrikaan maju mundur, kayak ingus keluar masuk dalam kekristenan kita. Karena saudara mungkin belum lahir baru. Ya, so you stay in the old nature.
Saudara ada di dalam natur dosa. Jelas kalau kita baca ayat ini, kata yang dipakai itu aktif yang disengaja. Membuka, mengenakan. Itu sesuatu yang sengaja, coba lihat. Menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Ya. Jadi tanpa anugerah yang menyelamatkan itu, kita, siapapun kita, saudara rajin ke gereja, saudara aktif melayani, saudara dengan murah hati memberikan persembahan, bayar perpuluhan, tercatat menjadi member terhormat mungkin di gereja manapun, saudaraku. At the end, you go to hell. Kurang enak ini, tapi saya mesti ngomong ini. Makanya bahkan pemazmur berkata, please remember me, the joy of my salvation. Ingatkan aku tentang sukacita keselamatan. Saya ingat, saya nggak pernah lupa hari saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Hari itu saya tidak pernah sama lagi dengan sebelumnya. Amin, saudaraku. Natur kita diubahkan, ya. Dan ada kuasa kebangkitan Yesus yang menyertai kita. Haleluya. Paulus bilang, hai maut, di manakah sengatmu? Musuh yang terakhir adalah kematian. Kematian datang dari mana? Dosa. The wages of sin is death. Jangan buang sampah sembarangan. No, upah dosa adalah apa? Upah dosa adalah maut. Tapi Kristus mati, sebentar lagi kita peringati, saudara, sebulan lagi. Kematian dan kebangkitannya. Kenapa tiap minggu kita lakukan ini? Untuk mengingatkan kita bahwa kita orang tebusan. Bahwa kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak lagi hidup di dalam hawa nafsu, penyembahan berhala, kekalahan terhadap daging. Enggak. Hei, sudah ditentukan untuk menang atas itu. Dan kuasa kebangkitannya menyertai kita oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sudah tahu enggak? Jemaat mula-mula, bahkan sampai hari ini masyarakat modern yang hidup di bawah penindasan dan penganiayaan. Kenapa mereka rela mati? Rela tersiksa, rela menderita. Karena kuasa ini ada di dalam kehidupan mereka. Kuasa kebangkitan yang memberikan kekuatan. Mereka boleh memandang kepada kemenangan total yang pasti dinyatakan di depan mereka. Mereka melihat visi kemuliaan itu di dalam hidup mereka. Memang mereka menderita, tapi mereka boleh berbangga untuk hal itu. Filipi 3 ayat 10-11, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Amin, saudara. Dan persekutuan dalam apa, saudara? Penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Number one dibilang ada kuasa kebangkitan. Tapi kuasa kebangkitan ini satu paket, saudara. Bersamaan dengan persekutuan dalam saudara. Saudara jujur di kantor. Saudara, ya bahkan kadang-kadang maaf ya, ini bahkan kadang-kadang mungkin suami istri ya. Suaminya jujur atau istrinya jujur. Tapi karena kejujuran itu salah mengerti dia. Nggak usah angkat tangan yang mengalami. Ya kan? Saya itu maksudnya jujur loh Pak. Dia malah salah mengerti. Atau di tempat kerja saudara. Saudara jujur ngomong sama bos saudara. Teman-temanmu bilang dasar pengadu. Apa namanya? Penjilat. Tuh bos saya seneng sama dia. Kenapa? Dijilat sampai bersih Pak. Apanya nggak tahu. Ya, saudara menderita karena kebenaran, karena kejujuran. Ya, saudara, itu persekutuan dalam penderitaannya. Saudara harus minta maaf kepada seseorang yang sebetulnya dia harus minta maaf, tapi untuk sebuah kebaikan. Saudara malah, sorry ya, aku minta maaf. Persekutuan, itu cuman penderitaan. Itu belum penderitaan badani, ya kan? Itu cuman penderitaan emosional. Ya, saudara ya.
Ada lagi yang pikirannya yang terganggu karena penderitaan. Dan dikatakan keserupaan. Nah, penderitaan kita bisa kalahkan sebetulnya dengan kematian. Siapa yang pernah lihat orang mati di dalam peti? Pernah? Yang pernah lihat orang mati? Oke, banyak, cukup banyak. Orang mati saudara tempeleng ya. Yang di peti itu, paling yang emosi kan yang samping-sampingnya, betul gak? Tapi misalkan sepi, gak ada siapa-siapa, sepi misalkan. Terus bilang, kon ini biar yang welek loh. Juahat loh, ngambil jarum panjang kok itu. Coba saya mau nanya. Yang di peti itu kira-kira ngaplok balik gak? Warpu dewe. Yang di peti itu bisa bereaksi dia. Nah jadi kadang-kadang kita tuh kurang mati saudara. Kita baru setengah mati dalam proses ini. Makanya kita masih bisa apa? Nyolot. Iya kan? Aku ya menungso rek. Kue kucing sopo. Aku nih orang. Loh iya yang bilang kamu raksasa siapa? Aku ya bisa emosi. Bisa. Tapi justru itu belajar. Bersekutuan dalam kematianku, kata Tuhan. Baru kemudian kita apa? Keserupaan dalam kematian. Baru kemudian kita memperoleh kemenangan. Ada satu pelajaran yang sangat penting, yang hari-hari ini kita mesti belajar. Apa itu saudara? Karena dunia kita ini dunia yang riuh. Ya kan? Coba lihat tuh kalau ada satu statement yang agak sedikit kontroversial. Masuk di media, jebret. Ya. Saya diminta bikin ada 2 di media kita ya. Satu namanya short message. Satu lagi itu namanya any question. Any question itu adalah pertanyaan-pertanyaan sehari-hari yang kemudian saya berespon kasih jawaban. Saya cek saudara, cek statistiknya. Kalau itu sifatnya sesuatu yang apa ya pembahasannya, intinya itu contoh ada pertanyaan gini, ada ada pendeta yang jatuh dalam dosa. Apa pendapatnya Pak Daniel? Saya lihat itu yang view saudara. Itu hampir 3 kali lipat dari yang biasanya saya ngomong yang lain. Ada misalkan begini, yang lain tuh begini. Yang tadi tuh orang yang benar tuh yang masuk surga itu orang baik atau ada orang baik. Ada jaminan gak? Nah itu ya biasa lah ya. Isu itu gak terlalu. Tapi misalkan kalau ada istri yang terus neken suami, itu tuh biasanya banyak tuh yang. Banyak tuh. Sudah nangkep ya maksud saya ya? Ya. Jadi kita itu tanpa sadar, kita termasuk saya kadang-kadang tuh gatel pengen komen di situ. Yang artinya apa? Kita tuh gampang banget bersuara dan bereaksi. Untuk hal-hal yang kadang-kadang, shut your mouth gitu kira-kira. Tutup mulut dong. Jangan terlalu gatel ini. Coba lihat kiri kanan. Ya kan? Coba lihat, makanya kadang-kadang sesuatu yang jadi keruh. Gara-gara apa saudara? Ya kebanyakan yang, dan sayangnya kadang-kadang anak Tuhan juga gitu. Bahkan berantem di media anak Tuhan. Satu kali saudara, ada 2 orang tokoh Kristen di dunia ini. Yang satu namanya Sproul. Kalau saudara tahu nggak apa-apa, itu nggak mengaruhi keselamatan saudara. Sproul tokohnya Reform. Dan satu lagi adalah Billy Graham. Tokohnya evangelical. Teologinya rada beda. Soteriologi itu teologi keselamatan mereka rada beda. Sproul adalah penganut Calvinism. Kalau sudah pernah dengar istilah sekali selamat tetap selamat. Karena keselamatan itu ditentukan oleh Allah sendiri. Jadi apa yang ditentukan Allah nggak bisa dirubah. Sementara Billy Graham adalah penganut teologi yang lebih kepada pemilihan. Jadi kita itu ketika Allah bertindak, kita mengambil keputusan. Ya. Nah 2 orang ini rada bertentangan teologinya. Antara Billy Graham dan R.C. Sproul. Sproul ditanya sama seorang iseng. Menurut saya sih iseng sih. Tapi biasalah American kan gitu saudara. Mrs. Sproul,
Dia bilang, Bapak Sproul, kira-kira menurut Anda jawab jujur, Billy Graham masuk surga nggak? Billy Graham Armenian. Masuk surga nggak? Sproulnya diam, saudara. Ya, dia diam after long pause katanya. Setelah diam agak lama, dia bilang begini, no. Dia bilang no. Because, belum selesai. Karena kalau nanti aku di sorga, Billy sangat dekat dengan tahta Allah. Sampai saya nggak bisa lihat dia. Ya, yang nggak paham tuh ngeliatin saya dulu. Ini maksudnya apa ya? Sproul tuh bilang ini, jangan karena perbedaan teologis, brother, kemudian separate. Hey, just theological things. Ya. Jadi hanya karena sesuatu yang gak terlalu penting, hubungan kita sampai rusak. Please no, saudara. Tapi itu bikin saya mati, Pak. Iya gak apa-apa, memang kita harus belajar untuk mati. Kapan kita bisa dengan cool menangani problem-problem yang ada dalam kehidupan kita? Enggak cuma ini, ada case yang lain. Ya kalau kita bisa the art of dying, saudara. Istilah baru, seni kematian. Coba lihat kiri kanan sambil senyum bilang, kudu belajar mati awal-awal. Kudu belajar mati. Dan hidup dengan pengharapan. Hidup dengan pengharapan. Yesus Kristus menyatakan dirinya. Baca sama-sama 1, 2, 3. Yang penuh pengharapan. Pengharapan itu yang bikin kita strong. Faith is the substance of hope. Iman itu substansinya adalah pengharapan. Ada satu hamba Tuhan yang bilang hope is the blueprint of faith. Pengharapan adalah cetak birunya. Without hope there is no faith. Kalau nggak ada pengharapan tidak ada iman. Ya, selama kita masih berharap, iman akan ada. Saudara. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Jadi kalaupun kita belum lihat, selama ada pengharapan, fine. Pengharapan yang akan buat kita tetap kokoh melihat ke depan. Ini sengaja saya tulis sendiri, saudara. Saat melangkah melalui momen demi momen dalam proses kehidupan. Konon. Ulat yang kemudian masuk dalam kepompong. Sampai dibuat lagu kan. Gimana tuh? Anyway. Saudara, ulat yang ada dalam kepompong itu, saya baca artikelnya ya, tolong dikoreksi kalau salah. Saya baca artikelnya, itu mengalami sebuah proses yang sangat menyakitkan pada tubuhnya. Karena tubuhnya akan mengalami, akan bermetamorfosa, berubah bentuk. Dari ulat yang menjijikkan itu kemudian keluar sayapnya, sayap yang bagus dan itu satu proses yang sangat seperti seluruh tubuhnya tuh dirombak total. Sehingga nantinya dia akan menjadi makhluk yang cantik. Nah proses yang menyakitkan ini, apa yang membuat ulat itu tetap bisa bertahan di dalam kepompong yang menyebabkan sebuah proses menyakitkan waktu demi waktu sampai kemudian kepompong itu sobek dan dia keluar jadi kupu-kupu yang bagus. Ya. Saya punya cincin satu tuh gambarnya kupu-kupu. Orang pikir wah ini kok pendetanya Rocky agak sedikit feminin nih. Hei itu gambaran metamorfosa bro ya. Jadi kalau nggak tahu tolong jangan menuduh. Tanya sama yang punya. Itu ternyata saudara di dalam tubuh daripada ulat itu ada semacam disk yang membuat dia, saya nggak tahu juga itu dinamikanya. Intinya pada intinya gini, dia seperti bisa melihat sebuah gambaran tentang kupu-kupu yang cantik yang nantinya itu adalah dia. Itu yang membuat dia bisa keep going, keep move on, stay in the process.
Even enjoying moment by moment. Meskipun itu menyakitkan buat dia. Karena dia bisa melihat, wow, satu hari. Kalau dalam momen proses di dalam hidup saudara, hal-hal itu menyakitkan. Please, lihat kepada gambaran kemuliaan yang ada di depan kita, saudara. Semua nabi-nabi, semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Alkitab. Nabi-nabi perjanjian lama ketika mereka menubuatkan tentang Sang Mesias. Mereka tidak melihat itu, mereka melihat sebuah gambaran in the spirit. Dia looking forward, lihat itu. Kapan terjadi yang nggak tahu, mungkin saya mati juga belum terjadi. Abraham berjalan dari tempat ke tempat by faith, dikatakan untuk mencari kota yang dibangun oleh Allah. Kitab Kejadian. Kapan kota itu akan dinyatakan? Kitab Wahyu. Berapa lama timelinenya? Nggak tahu sampai dengan hari ini. Coba dari zaman Abraham sampai sekarang udah mau berapa ribu tahun ini. Tapi mereka tetap dengan stand by, bukan stand by you ya. Stand dengan imannya mereka. Saudara, makanya di dalam Kolose pasal 1 ayat 23 Paulus menulis, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Baca lagi, 1, 2, 3. Dan jangan mau, come on saudara, baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Yang aku ini Paulus telah menjadi budaknya. Aku mau memperbudak diriku untuk apa? Untuk sebuah pengharapan Injil. Jangan mau kamu dikatakan digeser dari itu. Dan tidak cuma itu saudara, tapi juga kita dipelihara di dalam kekuatan Allah. Not by might, not by power, but by spirit said the Lord. Rohnya, kekuatannya daripada Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena tanpa kekuatannya, kita pasti akan gagal, kita pasti akan lelah. Ketika dari hari ke hari, Tuhan aku percaya, aku berharap. Terence mulai dari bulan, paling gampang saya kasih gambaran anak saya. Dia lulus bulan Juli, dia tunggu graduate visa, keluar bulan Oktober. Oktober, per November dia mulai apply, ya. Mulai apply sampai dengan kemarin. Kemarin puji Tuhan ada hasil yang positif, ya. Jadi bulan kemarin tuh sekitar akhir Februari, let's say tanggal 28 lah ya. Saudara, mulai dari November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan. Dia kirim surat lamaran. Saudara tebak, ada berapa surat lamaran yang dia kirim? 1.000 sekian ratus surat lamaran selama 4 bulan. Saya masih ingat minggu lalu saya melayani 2 malam, saya on the way. Kita video call, saya lihat modelnya dia udah capek banget, kelihatan. Saya tahu anak saya lihat, aduh, saya ambil handphonenya, saya bilang, saya strengthen him, ya. Saya bilang kalau hari ini kamu menyerah, siapa tahu besok. So never give up. Saya tahu dia bukan cuma give up, dia fed up. Wes, aku tak mulai wes, ya. Saya tahu dia nggak kepingin pulang bukan for the sake of UK, enggak. Karena aku sekolah, masa aku nggak dapat kerja di sini. Tapi memang orang itu bisa ada capeknya. Saya bisa paham kalau sudah capek. Kalau sudah lewati proses dan sudah lelah, saya bisa paham, bisa sangat paham. Not just because I'm a pastor, enggak. Karena ini manusiawi, betul saudara? Tapi saya bilang, kamu keturunan orang benar. Kamu perkasa di bumi. Angkatan orang benar diberkati. Tuhan melatih tanganmu untuk berperang. Sehingga sanggup melunturkan busur tembaga. Kapan itu saya lihat ada orang Amerika yang suka keliling-keliling dunia tuh datangi tempat-tempat unik. Kemarin dia datang kemana? Ke Kuil Siolimsi. Untuk melihat proses latihan kungfu di Kuil Siolimsi. Dan dia lihat anak-anak itu masih muda-muda, jago-jago. Tiap hari belajar kungfu, saudara. Lentur tubuhnya, kuat ototnya.
otot kawat, balung besi, keringat wedang jahe. Enggak, itu Gatot Koco ya saudara. Dia bilang, how come coba try, waduh dia jatuh, dia ini. Kamu jago banget, oh tiap hari itu kita belajar. Diliatin saudaraku prosesnya. Ternyata kungfu itu beneran ada loh, beneran ada loh. Enggak kepengen tak belajar? Lumayan ya. Saudara anyway, dia belajarnya catur. Gimana mau, enggak ya. Saudara, itu latihannya berat. Nah kita ini mau jadi Kristen keren. Kristen penuh iman, super iman bahkan. Kristen yang wow kalau kita lihat hamba Tuhan. Tapi kita gak mau diproses. Bagaimana bisa? Saudara? Kan ada kasih karunia. Suruh pikir kasih karunia itu diem aja tiba-tiba boom jadi gitu. Enggak. Ada prosesnya. Tapi Tuhan menyertai kita. Mazmur 29 ayat 8 dan 9. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin saudaraku. Iya. Nih baca sama-sama Mazmur 46 ayat. Ini bagus banget ayat ini kan. Dulu ada lagunya, lagu lama. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan. Dulu saya nyanyi gini. Ciami Soro. Siapa yang tahu lagu itu? Enggak ada, itu lagu lama banget. Cuman Andrew yang mantuk-mantuk. Karena Andrew besar di kalangan kekristenan yang cukup kuat di zamannya ya saudara ya. Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan. Dan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. The last but not least. Masalah yang kita saya lebih suka pakai kata proses. Proses yang kita jalani itu tidak lama. Itu tidak selamanya juga. Coba lihat ayatnya bilang begini. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu seketika harus. Apa? Seketika. Apa artinya seketika? Ya. Saya bilang Terence. Please don't give up. Oke? Keep move. Ya. Jangan menyerah. Karena pada waktunya. Itu pasti terjadi. Setiap proses pasti akan berakhir dan selesai. Saat, apa saudara? Tujuannya tercapai. Tuhan proses saudara. Tuhan punya purpose. Sebelum purpose-nya tercapai, prosesnya akan jalan terus. Tapi ketika purpose-nya tercapai, done, selesai, finish. And you will never be the same again. Dan kamu tidak akan pernah sama lagi. Orang ketemu, kayaknya kamu berubah ya. Tahu nggak saudara, hidup yang paling membosankan itu apa? Tidak ada perubahan apa-apa di hidup kita. Apalagi kalau temanmu bilang, kamu ya ada, nggak ada bedanya. Orang bilang, wow, kamu beda banget loh. Kamu ngalami, aku tahu kamu ngalami lembah, kamu ngalami. Tapi itu mengubah kamu beda banget. Ya, istri yang bilang begini, sayang, kamu jauh lebih sabar sekarang. Belum sabar banget, tapi lebih baik daripada sebelumnya. Ya, ketika ada suami bilang, sayang, kamu tuh dulu kalau ngomel ya, minta ampun sampai katanya merotol. Ini bukan bikinan Tuhan, udah merotol sebagian, paling enggak sepertiga lah. Kamu ngomel, tapi sekarang tak lihat, kamu bisa sabar. Masih ngomel, tapi ngomelnya udah gak kayak dulu. Atau sayang, kamu udah jauh lebih langsing sekarang dibandingkan. Enggak, ini body shaming. Ya, jangan ngomong itulah ya. Ada perubahan. Iya kan? Teman di pelayanan bilang, ini dulu Pak, ini Pak. Saya pernah ketemu tuh saudara Pak. Saya bilang itu gila, dia useful banget ya, helpful ya sih. Oh Bapak gak tahu Pak, watos saya minta ampun Pak, biyen Pak hariku Pak. Bukan atos, watos saya minta ampun. Tapi saya bilang ini, dia banyak diproses. Oh kok Bapak tahu? Wong atos-atos akeh prosesnya.
Kok diem semua, kenapa? Maka ojo atos-atos. Berubah, amin saudara? Iya. Kalau gembala saudara arahkan, pemimpin sel saudara kasih tahu, saudara-saudara kamu tuh gini loh, dengerin. Ya, tapi berat loh, iya itu prosesnya. Tapi itu untuk membuat saudara jadi lebih baik. 1 Petrus 5 ayat yang 10 bilang, dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Sesudah kamu menderita apa? Seketika lamanya. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saya tutup dengan kado buat saudara. Upah dari iman orang percaya yang menderita. Ketika proses itu saudara jalani, maka ada 3 saudaraku upahnya. Dan ini luar biasa, dunia gak bisa kasih kita ini. Number 1 dikatakan menerima bagian kekal. Kekal. Semua di dunia ini ada expirednya, yang ini enggak. Ya, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, pemain musik bisa kembali, singer song leader. Yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Katakan bagian kekal, 1, 2, 3. Bagian kekal. Tidak cuma itu. Iman yang murni, katakan iman yang murni. Iman yang murni, bukan iman campuran. Iman yang murni. Maksud semuanya ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Dan yang terakhir, kemuliaan. Katakan kemuliaan. Iya, kemuliaan. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tutup mata saudara. Semua tutup mata. Saya ingin bertanya. Berapa banyak dari kita yang ada di tempat ini hari ini? Kalian sedang mengalami proses pemurnian. Kenapa ya? Hidup saya kok berat. Kenapa ya semua udah diatur, dikerjakan dengan baik. Kok jadinya kayak gini? Apa aku ini apes? Apa gimana? Salah apa? Enggak. It's part of the refining process. Kayak emas itu loh saudara. Dibakar, selama dibakar itu semua campuran yang ada di dalam komponen emas itu tersingkir. Ya, api itu untuk menyingkirkan. Proses terakhir yang dimasukkan oleh the refiner itu adalah tembaga, saudara. Tembaga itu simbol dosa sebetulnya. Supaya apa? Lebih dimurnikan lagi, ditawari. Jadi ada 2 bentuk ujian memang. Yang pertama itu adalah ujian kesukaran. Ujian kesukaran mostly people pass it. Orang kadang-kadang makin ditekan, makin cari Tuhan. Tapi ada hati-hati. Ada ujian yang kedua. Ujian kenyamanan namanya. Ujian kenyamanan itu seperti, makanya Tuhan Yesus bilang, hati-hati Petrus, iblis sedang menampi engkau. Ditampi tahu saudara? Kalau, buka mata sebentar. Kalau ada beras atau gandum atau apa, ditampi itu diangkat naik. Diangkat naik. So be careful. Ketika kehidupan itu seperti mengangkat engkau naik. Hati-hati. Kenapa? Karena itu akan menunjukkan kualitasmu yang sesungguhnya. Sebab gandum yang berisi akan turun kembali. Tapi gandum yang kosong akan tersapu angin. Dia akan hilang. Jangan jadi keledainya Tuhan Yesus. Tahu keledainya Tuhan Yesus? Donkey, the young colt dibilang. Keledai muda itu yang dibawa sama Tuhan. Bisa bayangin keledai muda itu saudara menikmati kemuliaan sesaat.
Ya, kita kadang-kadang kita kayak gitu. Ketika kita dipakai Tuhan, wow, I'm anointed. Wow, ternyata Tuhan luar biasa bekerja, wow. Keledai itu ketika masuk kota itu saudara, bahkan dia nggak nginjek tanah loh. Itu keledai spesial banget kan? Ya, ditepukin tangan, disorakin. Dia agak sedikit dangak itu sambil jalan. Wah, aku bahkan gak nginjek tanah. Kenapa? Daun palem, bahkan jubah. Ya, he enjoy it. Padahal yang digituin siapa saudara? Tuhan. Yang disorakin siapa? Tuhan. Yang orang datang minta doa, Hosana. Hosana itu artinya Yasya'ana. Dengarlah kami. Itu seruan doa. Itu Yesus. Tapi dongkinya merasa, it's me. Wow, my goodness. Dipakai. Dia nikmati itu sampai masuk kota. Oke? Sampai masuk kota. After that, setelah itu, tidak terdengar lagi nasibnya. Selesai sampai di situ. Jangan sampai kita kayak dongki itu, saudara. Bawa diri kita untuk selalu, gimana ya ngomongnya, dinaikin sama Tuhan gitu. Tuhan aku rela. Ya, aku mau jadi dongkinya Tuhan. Jangan sampai ditinggalkan, karena once Tuhan turun, dan selesai, finish. Nasibmu gak tahu gimana lagi, enggak. Jadi hari ini apa yang sedang saudara? Nah sekarang tutup mata. Kalau ada yang sedang mengalami proses, dan mungkin itu tidak mudah, atau katakan pun itu saudara tahu, I'm in the process, aku lagi ada di proses. Let me pray for you. Saya mau doakan saudara, ya, karena saya doakan itu cuma untuk saudara tidak keluar dari itu. Kamu diberi kekuatan, tahu disertai Tuhan, dan menyelesaikan sampai ketika tujuan Tuhan tercapai dalam hidupmu. Yang mau didoakan saudara boleh angkat tangan. Angkat tangan di tempat di mana saudara beri. Angkat tangan. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang diangkat. Tuhan, kau lihat anak-anakmu yang sedang alami proses. Tuhan, kau lihat anak-anakmu yang sedang mengalami sebuah perjalanan, bagian dari perjalanan kehidupannya yang tidak mudah. Tuhan, kadang kami berkata, Tuhan ini kok enggak adil. Tuhan, kenapa aku Tuhan? Atau ketika kita melihat orang lain, Tuhan dia kok enak-enak aja. It's okay, saudara mulailah fokus hanya kepada Tuhan. Dan tidak perlu melihat kepada yang lain. Lihatlah dia, karena pada waktunya, dan waktu itu tidak lama kata firman Tuhan. Maka engkau akan menyelesaikan proses yang ada. Dan saudara pasti jauh lebih baik kan daripada sebelumnya. Bapak, aku berdoa, biar kasih karunia, anugerah, kemurahan, dan kekuatannya pada engkau. Tetapi juga hambamu berdoa hikmat, akal budi, kecerahan. Tuhan mengiringi semua anakmu yang sedang melewatinya. Jangan keluarkan kami dari proses ini. Tapi sertai kami supaya kami boleh mengerjakan dan menyelesaikannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Doa ini sederhana, doa ini tidak sempurna. Tapi aku percaya doa yang kami naikkan di dalam nama, di atas segala nama. Tuhan pasti jawab. Dalam nama Yesus. Percaya, sama-sama kita katakan. Amin. Ambil paket perjamuan, mari kita angkat sama-sama, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Ini roti dan anggur biasa. Tapi kami menaruh iman di dalamnya. Saat kami makan roti ini dan minum anggur ini, kami beserta dengan Engkau. Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Angkat sama-sama roti. Demikian kata firman Tuhan. Ketika Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk memperingati apa yang aku lakukan bagi kamu. Saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan sama-sama dalam nama Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Saudara-saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur buat Sang Putra yang sudah mati bagi kami. Sang Putra yang datang, menderita, sengsara, mati, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Naik ke sorga, mengirimkan akan rohnya yang kudus untuk melengkapi kami semua. Menyertai kami dalam seluruh proses kehidupan kami. Dan satu hari akan datang untuk yang kedua kali. Untuk menjemput kami semua. Terpujilah namamu, kami ucap syukur. Materaikan firman kebenaranmu dalam hati batin anak-anakmu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan suara gembala. Untuk bisa mengenal Allah kita yang hidup, warga kerajaan, kita harus mengerti the modus operandi atau MO daripada Allah kita. Dan untuk setiap orang jadi umatnya itu pasti dimurnikan. Karena ini the value of refining. Seperti orang memurnikan perak. Sekarang 13 ayat 9. Aku menaruh yang sepertiga. Jadi ini satu jumlah tertentu khusus. Dalam api. Dan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. I will test them. Aku menguji mereka seperti orang menguji emas. Tuhan tidak puas dengan emas 18 karat. Atau 14 karat yang jadi perhiasan kita. Tuhan mau kita jadi emas yang murni. Mereka akan memanggil namaku. Di mana? Di dapur ke saudaraku penganiayaan. Aku menjawab mereka adalah umatku. Mereka menjawab, YHWH adalah Allahku. Kita melihat dalam kehidupan 3 pemuda SMA dia, Sadrak, Meshach, Abednego. Ketika mereka dilemparkan ke dalam dapur api, mereka keluar jadi lebih baik. Ada macam-macam dapur api. Ada yang melalui penjara, ada yang melalui sakit, ada yang melalui treatment macam-macam, kemo dan sebagainya. Itu kan api semua. Tetapi tujuannya tidak to destroy you. Tujuannya memurnikan kita. Sehingga pada saat itu kita akan memanggil nama Tuhan. Selama hidup ini rata-rata terlalu biasa. Tidak ada orang berseru. Paling ya berdoa pro forma aja. Ya, waktu makan, waktu tidur. Tetapi ketika kita dimurnikan, daging kita tidak akan tahan. Seperti memurnikan perak dan seperti orang menguji emas. Ketika mereka ada di dalam, ada penampakan Kristus. Saya bilang Kristofani berjalan bersama mereka. Tuhan ada di dapur penganiayaan. Setiap umat Tuhan harus mengerti ini. Dan kemudian ketika mereka keluar, bau asapnya nggak ada. Dan pada saat itu Nebukadnezar memuji Allahnya Sadrak, Meshach, Abednego. Dan dia memperaturan, barang siapa mengatakan perlawanan atau menghina, yaitu melecehkan Allahnya ketiga pemuda ini, maka rumahnya akan dihancurkan dan dibinasakan. Setelah itu selalu ada promosi. Perhatikan, after testing, after refining, always and always and always promosi. Saya bacakan promosinya. Then the king promoted, raja yang tadinya membunuh mereka, mempromosikan Sadrak, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Asalnya mungkin bupati naik gubernur, saudara. Tidak pernah, yaitu ujian tidak disertai dengan promosi. Banyak orang cuma menantikan promosi. Mereka menganut faham fatalisme. Kalau Tuhan mau berkati saya silakan. No, harus selalu ada ujian. In my life, dari ujian kepada ujian. Dari testing kepada testing. Not to destroy me, but to refine me. Karena itu setiap daripada kita harus mengerti. Refiner's fire, itu harus kita closer to the flame. Harus lebih dekat dengan api itu supaya kita berseru pada nama Tuhan. Tuhan berkata,
This is my people, and I'm their God. Inilah umatku. Umat Tuhan kenyataan di dalam segala keadaan tetap memuji Tuhan. Kita ingat John Hus, kita ingat yaitu Polikarpus, yaitu yang mendahului kita, luar biasa. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Royals. Saat ini kita akan mengadakan pentahbisan Royal Leaders periode 2026-2027. Saya akan memanggil nama-nama pengurus yang akan memimpin Rock Young and Adult. Sehingga untuk nama-nama yang saya panggil diharapkan untuk bisa maju ke atas panggung. Yang pertama, Pendeta Pratama Andrew Juwana, Royal Lead Pastor. Kemudian Dodi Sujanto, Royal Vice Pastor dan Marriage and Family Pastor. Lydia Uy, Finance. Nancy Piri, Secretary dan Service Pastor. Pendeta Madya, Hizkia Setiawan, Royal Teaching Pastor. Alvin Wanandi, Royal Community Pastor. Silvan Alexander, Royal Creative Pastor. Stephen Juwana, Royal Worship Pastor. Ben Wanandi, Royal Music Pastor. Maria Lipesik, Royal Kids Pastor. Daniel Sharonis, Journey Class Ministry Leader. Fritz Eka Putra, Kingdom Community Ministry Leader. Kemudian Daud Sugiarto dan Elisa Yusuf, Marriage and Family Ministry Leader. Gary, Service Organizer Ministry Leader. Eko Kuswanto, Usher Ministry Leader. Priscilla Juwana, Hospitality Ministry Leader. Laura Wibisono, Greeter Ministry Leader. Stefanus Septiawan, Design and Social Media Ministry Leader. Josephine Limantara, Fotografi Ministry Leader. Vanessa Evania, Merchandising Ministry Leader. Sandi Kristianti, Worship Ministry Leader. Devi Ingkiriwang, Prayer Ministry Leader. Ardiatna Pranata, Music Ministry Leader. Dan yang terakhir, Jack Louis Purnomo, Sound Engineer Ministry Leader. So, Royals, inilah pengurus Rock Young and Adult periode 2026-2027. Bisa beri tepuk tangan sekali lagi. Kali ini saya mempersilahkan untuk Pastor Andrew Juwana untuk bisa menyampaikan message kepada kita semua. Saya akan menggarap ke kalian ya. Pertama welcome juga untuk Silvan sebagai creative pastor, ya boleh tepuk tangannya. Dan Gary sebagai service organizer ministry leader ya. Aku hanya berpesan pada kalian semua sebelum Koden mendoakan dan di depan para jemaat juga. Bahwa ada pekerjaan yang paling mudah dilakukan di dalam pelayanan. Dan ada pekerjaan yang paling susah yang dilakukan dalam pelayanan. Tahu apa itu? Yang paling mudah adalah menyalahkan orang lain. Seringkali ya kita di dalam posisi leadership gampang sekali kita kalau ada salah sesuatu kita salahkan yang lain. Tapi ada pekerjaan yang paling susah dan itu seperti Tuhan kita yang lakukan. Tahu apa pekerjaan paling susah itu? Menanggung kesalahan orang lain. Kalau kita ditempatkan di sini guys, my brother and sister, ini adalah di mana Tuhan itu tidak pernah nyerah sama kalian untuk menjadi posisi pemimpin. Posisi pemimpin itu semestinya tempat pemurnian. Tempat pemurnian bagi kita, untuk kita itu semakin serupa seperti Kristus. Tapi kepemimpinan yang Tuhan mau itu bukan pemimpin yang dimana kita mendominasi dan berkuasa atas orang lain.
Kepemimpinan yang Tuhan mau adalah servant leadership. Kita mungkin ada beberapa level di atas jemaat hari ini. Tapi sebenarnya kita itu melayani para jemaat. Untuk itu jangan pernah sia-siakan. Percayalah, tidak selamanya loh kita dipercaya seperti ini. Raja Saul, ingat, Tuhan, Spirit of the Lord left him. So kalau kita dipercaya hari ini guys, gunakan ini. 1 tahun ini lagi, kita dipercaya 1 tahun lagi. Untuk melayani Tuhan, melalui melayani mereka. So untuk sekarang saya persilakan Goden untuk mendoakan kita. Tolong para jemaat juga doakan kami. Saya ya minta Richard bersama juga. dengan Pak Richard ya. Bangkit berdiri saudaraku, arahkan kedua tangan saudara ke depan. Kita sama-sama memberkati hamba-hamba Tuhan ini boleh berlutut. Bapak terima kasih Engkau bawa di tahun mendatang ini kepengurusan yang baru. Tuhan boleh melayani Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memberkati. Biarlah kiranya hikmat, kecerahan akal budi Engkau karuniakan. Kasih karunia, anugerah kemurahan-Mu boleh turun senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus Tuhan kasih kekuatan, kemampuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan tambah-tambahkan akan semua yang diperlukan, dibutuhkan di dalam semua yang dilakukan dan dikerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus bahkan kreativitas, ide, insight yang daripada Tuhan boleh turun memenuhi anak-anak-Mu ini semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur sekali lagi. Tuhan kami persembahkan seluruh kepengurusan yang baru ini, di tahun yang baru ini. Lebih lagi Engkau pakai. Lebih lagi boleh terjadi keberbuahan. Bukan hanya pertambahan, bukan hanya pertumbuhan. Kami minta multiplikasi terjadi. The spirit of multiplication boleh turun atas semua. Bahkan untuk anak-anak-Mu dan jemaat-Mu di tempat ini. Jadi jemaat yang kuat, sehat, dewasa. Yang dipakai Tuhan dan biarlah mereka semua boleh menjadi alat-Mu yang efisien dan efektif to advance your kingdom. In Jesus name we pray, haleluya, amin. Selamat semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara, kita akan ada pengumuman atau? Setelah ibadah juga akan dilakukan foto bersama para leaders di tempat ini sehingga dimohon jangan pulang untuk stay dulu di dalam ruangan. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih Pastor Daniel Yanuar ya sudah sermon sama kita semua hari ini. Thank you for your message. Dan seperti biasa hari ini akan ada persembahan. Persembahan kali ini ada 2 yaitu persembahan reguler dan juga persembahan perpuluhan. Bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan ataupun melalui QR code QRIS yang ada di belakang saya maupun di kursi di depan para royals. So sebelum memberikan mari saya pimpin di dalam doa. Tuhan terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu atas kami semua. Kami bisa berkumpul di sini, mendengarkan firman-Mu, mendapatkan message melalui hamba-Mu Pastor Daniel. Tuhan sekarang kami akan memberikan persembahan. Berkati apa yang kami berikan memang tulus dari hati kami untuk bisa saling memberkati gereja ini dan sesama kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama-Mu kami Royal Surabaya sudah berdoa. Amin. Untuk hari ini mungkin ada jemaat baru yang baru hadir. Boleh lambaikan tangannya supaya kita bisa saling mengenal. Oh rupanya jemaat lama ya, setia ya. Tidak lupa, tidak pernah bosan ya. Kita selalu memberikan informasi mengenai kita memiliki KC. Apakah KC adalah Kingdom Community? Benar kami dulu? Di belakang saya ada sekarang ada berapa? 10 ya. Sudah bertumbuh ya. Dari tahun lalu 8, sekarang 10. Kenapa saya anjurkan kita untuk bisa ber-KC atau berkomunitas? Karena komunitas yang baik juga akan melahirkan buah-buah yang baik bagi para komunitasnya. Saya pun merupakan produk dari KC. Di manakah saya ber-KC? Saya ber-KC di sini ya. Di baju saya ya. Kenapa saya begitu fanatis sekali? Ini loh, kotipan lihat loh.
Saya percaya bahwa Casey swag saya, nama dari Kotipen adalah sebuah doa. Swag, save with amazing grace. Di sanalah di dalam Casey saya juga diselamatkan, saya juga dipulihkan dari kesakitan saya. So, itulah mengapa saya menghimbau untuk kita semua bisa berkomunitas di dalam Casey. Percayalah 10 nama yang di sini bukan cuma dipilih dengan asal. 10 nama yang di sini adalah orang-orang terpilih yang siap untuk melayani para royal semua. So, jangan takut, mungkin bingung, siapapun boleh join. Cuma kalau konsumsi yang paling makmur seingatku profit ya, Eko. Ya nggak apa-apa, mungkin yang mau join, mau tanya bisa langsung kepala KCP atau KC leader ataupun para asyir boleh nanya ataupun para leaders yang ada di sini ya. Seperti biasa kita hari Rabu akan ada quick words di Instagram @royalsurabaya yang kali ini akan dibagikan oleh Ko Dodi Sujanto sebagai Royal Marriage and Family Pastor. Kemudian kita akan diadakan sebuah acara pada tanggal Sabtu 7 Maret jam 5 sore, mini soccer ya, di Outground Mini Soccer. Di mana itu di daerah Royal Resident belakang gereja sih. So, saya ajak untuk kita, ya ini mungkin khusus cowok ya. Ya untuk kita bisa mabar bareng, main bareng, quality time bersama. Kapan lagi kan kita lihat Koko Andrew bisa salto ya. Ko Richard bisa tendang trivela. Ko Hizkia jadi bola, nah kan kita jarang kan lihat itu. So mari kita spend time together, kita main bersama, tenang, tidak serius, kita main have fun gitu ya. Minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Madya Hizkia Setiawan. Mana ya Kohis ya? Mau pesan buat Kohis, jangan ada unsur Liverpool lagi ya. Milan boleh, tapi Milan yang merah ya gue ya, bukan Milan yang biru. Hospitality kita hari ini adalah Macaronis Hotel. So saat para Royals pulang kita akan dilayani Macaronis Hotel. Jangan langsung pulang, bisa bincang-bincang saling berkenalan mungkin yang belum beramah tamah. Dan terakhir saya mengundang untuk Pastor Daniel Yanuar Tanujaya untuk memberikan doa berkat dan juga pengakuan iman GPI. Terima kasih. Happy Sunday Royals. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan sama-sama lakukan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia mulai dari kata aku percaya. 1, 2, 3, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk ibadah yang luar biasa ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengiring langkah kami, mengajar kami, menyertai kami, dan membawa kami senantiasa di dalam destiny yang Kau tentukan bagi setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Karena itu saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik dari Raja dari segala Raja yang tuntun, pimpin dan bawa hidupmu bagi kemuliaannya senantiasa. Hari ini sampai Maranatha kedatangan kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya diberkati, katakan sama-sama dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.